Tadi kalau Ustadz Asnin pembukaannya berpantun, Ustadz Hendy berpantun. Kalau saya mau berpantun, mau nggak mau gitu loh, ya. Kita harus berpantun. Masak air biar mateng. Ke pasar beli daun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksain banget ya, maksain banget. Oke. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Haji Asnin Saifuddin SIMA selaku anggota DPRD Provinsi Banten fraksi PKS. Yang saya hormati Ustadz Hendy Setiawan dalam hal ini sebagai Ketua Dapil 4 meliputi wilayah Sindang Jaya, Rajak dan Pasar Kemis. Yang saya hormati Ustadz Mirham selaku Ketua Yayasan Al-Muwafa. Dan yang saya hormati Pak Sogi selaku Ketua DPC PKS Sindang Jaya beserta teman-teman Depra sekalian. Baik, tadi Ustadz Hendy sudah memaparkan materi terkait dengan peraturan daerah nomor 10 tentang kepemudaan, ya. Nah, kalau di sesi kedua ini saya mencoba memberikan rapotnya. Kalau tadi pelajarannya, sekarang rapotnya nih, yaitu terkait dengan kilas balik indeks pembangunan pemuda pemerintah Provinsi Banten. Nah, apa sih tujuan dari indeks pembangunan pemuda atau IPP? Karena dengan indeks pembangunan pemuda kita dapat mengukur sejauh mana dan mengetahui sejauh mana kemajuan pemuda di Indonesia, dalam hal ini nanti Banten khususnya, baik dari segi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, peluang, kesempatan kerja, partisipasi, kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi sebagai persiapan untuk menjadi pemimpin masa depan. Jadi, dengan adanya IPP ini, ya, kita mencoba untuk mempersiapkan pemuda-pemuda sekarang saat ini itu menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Yang kedua, apa sih pentingnya indeks pembangunan pemuda bagi kita? Sebagaimana halnya, ya, IPK, kalau kita dulu tuh ya namanya IPK, indeks prestasi kumulatif, ya, di bangku kuliah. Nah, IPP juga menunjukkan indikator pembangunan kepemudaan, ya. Kalau di kampus, ya, kalau IPK kita kecil, itu tidak mungkin lulus. Ataupun kalau kita sekolah, begitu wali kelas kita memberikan rapot, ternyata rapot kita jelek, ya, kemungkinan wali kelas kita itu tidak akan menaikkan kelas kita, ya. Begitu dengan indeks prestasi dari pembangunan pemuda ini. Kalau IPP kita jelek, ya, di bawah standar dari IPP pemerintah, kemungkinan besar, ya, pemerintah Provinsi Banten itu tidak naik kelas. Jadi arahnya ke situ. Kenapa IPP ini penting? Ya, untuk melihat seberapa berhasilnya pemerintah Provinsi Banten dalam mengelola pembangunan kepemudaan. Intinya IPP ini ibarat IPK pada saat kita kuliah ataupun rapot pada saat kita sekolah. Bagus tidaknya kinerja Provinsi Banten ditunjukkan oleh IPP tersebut. Arahnya ke situ. Lanjut, Pak. Nah, di Undang-Undang tahun nomor 40, di Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, yang dimaksud dengan kepemudaan seperti tadi Asauki bilang bahwasanya, ya, seorang pemuda itu berusia 16 sampai 30 tahun.
dengan jumlah 64,19 juta jiwa di tahun 2019. Artinya apa? Mayoritas penduduk Indonesia itu didominasi oleh pemuda. Oleh sebab itu, pemuda merupakan lahan strategis yang bisa kita efektifkan untuk pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Lanjut, Pak. Nah, investasi peningkatan kualitas kepemudaan ini merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Untuk apa sih kita membangun pemuda Indonesia? Yaitu untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkeberdian berlandaskan gotong royong. Jadi investasi pemuda ini memang diharuskan, diwajibkan. Kenapa? Karena mau melanjutkan regenerasi ya kebangsaan. Bisa jadi ya teman-teman kita yang masih muda ya, yang berusia antara 16 sampai 30 tahun, 5, 10, 15 tahun yang akan datang mungkin saja bisa menjadi bupati Kabupaten Tangerang. Seperti itu. Nah, momentum demokrasi pemuda Indonesia yang banyak ya, itu menjadi penggerak produktivitas ya penduduk usia kerja yang sangat besar. Jadi karena besarnya demografi kepemudaan Indonesia, jangan sampai pemuda-pemuda Indonesia itu menjadi beban sosial dan ekonomi di masa yang akan datang. Nah, apa aja beban sosial ataupun ekonomi yang dihadapi oleh pemuda di masa yang akan datang? Yang pertama adalah bahaya kekerasan, entah itu tawuran, ya, entah itu perkelahian antar pelajar, mahasiswa, itu masih banyak sekali kita temui, ya. Bahkan kalau kita berbicara tentang tawuran, itu banyak tuh, ya. Kalau kita sering lewat di daerah-daerah Tangerang City, masih banyak tuh adik-adik kita yang masih melakukan tawuran. Begitu juga dengan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Bahkan terakhir justru bandarnya itu pernah ketangkap di daerah Sindang Jaya gitu. Ya. Kita benar-benar miris ya. Wilayah kita justru dijadikan bandar narkoba. Seperti itu. Ya, terkait juga dengan penyebaran penyakit HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Itulah beban-beban sosial yang dihadapi oleh pemuda kalau pemuda-pemuda tersebut tidak melakukan improvement, tidak melakukan perbaikan diri. Nah, ini adalah domain indeks pembangunan pemuda. Jadi kalau raport kita itu rinciannya ada mata pelajaran IPS, IPA, biologi, fisika, sejarah. Tapi kalau untuk IPP Pemprov Banten itu ada 5. Yang pertama kita coba lihat IPP dari domain pendidikan. Yang kedua, kita lihat dari kesehatan dan kesejahteraan pemudanya. Yang ketiga, dari lapangan dan kesempatan kerja. Yang keempat, dari partisipasi dan kepemimpinan. Dan yang kelima, domainnya adalah gender dan diskriminasi. Kita lihat dari domain pendidikan yang pertama. Bisa digedein nggak? Itu bisa digedein nggak, Pak? Nggak kelihatan soalnya. Nggak kelihatan ya? Oke. Jadi kalau kita lihat dari domain pendidikan, nilai indeks domain pendidikan tertinggi itu diraih oleh Provinsi DI Yogyakarta. Ya, di mana nggak bisa diperbesar ya Pak Ramdan, yang sebelah kiri. Ya, kalau kita lihat bisa diperbesar gak itunya satu slide? Nggak bisa ya, nggak kelihatan ya. Oke, saya bacakan aja deh. Ya,
Kalau kita lihat di grafik, untuk indeks domain pendidikan tertinggi itu diraih oleh Provinsi DI Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai nggak bisa digedein juga ya. Oh, di manualin aja, oke. 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 Nah, untuk indeks prestasi terbaik terkait dengan pendidikan itu diraih oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 90%. Artinya apa? Kondisi pemuda yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta itu 90%-nya sudah berpendidikan. Ya. Kebalikannya, yang terkecil apa? Yang terkecil adalah dimiliki Provinsi Papua dengan indeks prestasinya sebesar 50%. Ya. Pertanyaannya adalah Banten posisinya peringkat berapa? Nah, ini ada ya. Oke. Domain pendidikan itu ada 3 item yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah ada rata-rata lamanya sekolah. Kita sudah paham yang namanya wajib belajar ya, itu 12 sampai 15 tahun. Ya. Nah, rata-rata untuk indeks lama sekolah di Provinsi Banten itu di tahun 2018 bernilai 10,34, di mana rata-rata dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia itu senilai 10,37. Artinya apa? Indeks rata-rata ataupun namanya belajar ya, pemuda-pemuda Indonesia itu masih di bawah indikator ya nasional. Artinya apa? Kecenderungan pemuda-pemuda Banten untuk melakukan pendidikan ya, untuk bersekolah itu masih rendah. Ya, masih rendah. Kenapa dibilang masih rendah? Karena masih di bawah indikator dari IPP nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dari ketertarikan pemuda Banten untuk bersekolah ke tingkat menengah SMA dalam hari ini dari sederajat ya. Untuk Provinsi Banten itu hanya ada di kisaran IPP-nya 81,62. Artinya apa? Ini pun masih di bawah indikator nasional. Ya, masih di bawah indikator nasional sebesar 86,11%. Artinya apa? Pemuda-pemuda di wilayah Banten ya, pemuda yang melanjutkan dari SMP ke SMA itu masih rendah. Ya, sudah lulus SMP ya, nggak mau lagi melanjutkan ke SMA ataupun SMK dan sederajatnya. Masih rendah. Ya. Begitu pula dengan ya, pemuda yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Di Banten sendiri itu tercatat ada 33,40% pemuda Banten ya yang melakukan ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi. Hanya 34% dari total 100% pemuda Banten yang lulus sekolah menengah melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan ini pun
ya. Oh. Di atas. Nah, untuk indeks melanjutkan ke perguruan tinggi di wilayah Banten itu lebih tinggi indikatornya ketimbang indikator nasional, sehingga pemuda Banten yang melakukan atau melanjutkan ke perguruan tinggi itu lebih besar dari indeks nasional yang 30,19%. Bisa ada waktu. Nggak ininya. Oke, yang kedua, ya, domain yang kedua ataupun pelajaran yang kedua dari rapot Pemprov Banten, yang kedua adalah kesehatan dan kesejahteraan. Untuk domain kesehatan dan kesejahteraan itu ada 4 item yang dinilai. Yang pertama adalah angka kesakitan pemuda, di mana angka kesakitan pemuda ini merupakan jumlah pemuda di Provinsi Banten, ya, yang mengalami sakit, ya. Tercatat Provinsi Banten mendapatkan poin 7,84% di tahun 2018. Ya, ini pun lebih rendah dari indikator nasional. Artinya apa? Masih banyak pemuda-pemuda di Provinsi Banten itu yang mengalami sakit, ya, dari segi kesehatan. Indikator kedua adalah pemuda korban kejahatan. Untuk indikator pemuda korban kejahatan, Provinsi Banten mendapatkan nilai 1,06, di mana indeks nasional itu sebesar 1,3. Artinya apa? Tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di Provinsi Banten itu lebih tinggi ketimbang indeks indikator secara nasional. Artinya masih banyak pemuda-pemuda di Provinsi Banten itu melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya adalah pemuda yang merokok nih. Ternyata pemuda yang merokok itu merupakan indikator juga dari penilaian dari pemerintah pusat. Untuk prestasi pemuda yang merokok di Provinsi Banten tercatat 2,8%, ya, 28,4%. Di mana indeks secara nasional itu sebesar 26,34. Ini pun lebih besar ketimbang indeks nasional Indonesia. Artinya pemuda-pemuda di Provinsi Banten banyak sekali yang masih merokok. Terakhir, untuk presentasi remaja perempuan yang hamil di luar nikah, ya, itu tercatat Provinsi Banten sebesar 8,11%, di mana indeks nasionalnya sebesar 16,67%. Nah, ini dengan nilai seperti ini, alhamdulillah, ya, indeks prestasi Provinsi Banten itu masih di bawah indeks prestasi nasional, sehingga terkait dengan pergaulan bebas remaja, hamil luar nikah dan sebagainya itu lebih rendah dari indeks nasional Indonesia. Yang ketiga, terkait dengan prestasi kesempatan dan lapangan kerja, ya. Untuk indeks kesempatan kerja, Provinsi Banten mendapatkan nilai 19,39, di mana indeks nasional kita itu sebesar 13,47. Artinya apa? Masih banyak teman-teman kita yang belum mendapatkan pekerjaan di Provinsi Banten ini. Meskipun secara slogan yang namanya Tangerang Kabupaten maupun kota itu merupakan kota industri, ya, banyak, mulai dari perbatasan Jakarta sampai perbatasan perbatasan Banten berdiri pabrik-pabrik. Tetapi begitu dilakukan survei, justru tinggi tingkat pengangguran kita di Provinsi Banten. Indeks selanjutnya adalah
untuk nilai partisipasi dan kepemimpinan. Untuk nilai partisipasi dan kepemimpinan Provinsi Banten ya, itu tercatat 74,08, di mana indeks secara nasional itu sebesar 81,36. Artinya apa? Nilai Provinsi Banten itu lebih rendah ketimbang indeks secara nasional. Ya, begitu indeks kita secara nasional lebih tinggi, ya, kepemimpinan pemuda di Banten itu tidak naik secara signifikan. Artinya masih banyak pemuda-pemuda di Banten itu tidak mau menjadi seorang pemimpin. Ya, tidak ada rasa ingin maju menjadi seorang pemimpin, sehingga indeks Pemprov Banten itu lebih rendah ketimbang nasional. Dan yang terakhir ya, ini adalah indeks gender dan diskriminasi, di mana Provinsi Banten mendapatkan nilai 6,78 ya, lebih kecil ketimbang indeks nasional sebesar 11,21. Artinya apa? Artinya adalah pemuda-pemuda Banten ya, terkait dengan perkawinan anak usia dini itu masih banyak terjadi di Provinsi Banten. Nah, mungkin itu nilai-nilai dari Pemprov Banten yang bisa diberikan ke semua Bapak dan Ibu yang hadir. Yang mudah-mudahan angka-angka ini merupakan angka-angka hasil survei dari sebuah riset, di mana angka-angka ini merupakan real yang ada di lapangan. Ya, sehingga dengan angka-angka ini kita bisa mengevaluasi diri kita, ya, entah itu dari pemerintah maupun DPRD, untuk membuat sebuah terobosan baru, sehingga di tahun-tahun yang akan datang IPP kita khususnya Provinsi Banten itu bisa meningkat secara signifikan. Dari saya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita terus berjuang